RW 17 dengan ini menyiarkan bahwa di sini ada pengumpulan sampah dan hasilnya nanti saya serahkan ke Bu RW. Ini sampah ini untuk satu RW. Jadi hasilnya saya kumpulkan ke Bu RW, nanti kembalikan lagi ke rakyat. Orang duafa, fakir miskin, yang tidak mampu, janda lansia. Itu laporan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh no, kawan ini. Sampah dari ya ketua itu yang kami pakai botol itu buat beli kita belajar dari itu awas sama adik ya berangkat wes ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengapresiasi sekali dan mengucapkan terima kasih kepada warga RW 17 di mana yang sudah membentuk Perpres, yaitu gerakan peduli sampah yang tergabung dalam komunitas bank sampah RW 17 yang sudah berdiri 6 tahun silam, yaitu sejak tahun 2014. Saya mengucapkan terima kasih karena dari sini bisa mengubah paradigma masyarakat, mulai dari memilah sampah, mendaur ulang dan memanfaatkan sampah sehingga membuat sampah itu bernilai ekonomis yang sangat tinggi, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 seperti ini. Selain menjaga lingkungan, juga bisa meningkatkan dari segi pemulihan ekonomi karena ini berasal dari masyarakat, kemudian sampah-sampah ini dikumpulkan dari masyarakat ke dalam bank sampah, kemudian dipilah, didaur ulang, kemudian dijual bernilai uang dan dikembalikan lagi pada masyarakat. Bisa berharap kegiatan ini, bank sampah ini bisa menginspirasi kita semuanya dan bisa menginspirasi wilayah-wilayah RW yang lain sehingga bisa ditiru. Karena apa?
kegiatan ini sifatnya bisa membentuk kemandirian masyarakat, sehingga tidak tergantung pada bantuan pemerintah, tapi bisa meningkatkan kemandirian masyarakat dan juga memberdayakan potensi masyarakat, sehingga kita bisa berbagi pada sesama. Sekali lagi saya mengapresiasi sekali kegiatan ini, dan saya terus mendukung kegiatan bank sampah baik di wilayah RW 17 dan juga wilayah-wilayah lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggrianingsih, biasa dipanggil dengan Ibu Ning. Saya Ketua RT 4 RW 17 Kelurahan Kebun Sari Kulon. Saya di sini akan menjelaskan juga saya sebagai ketua dari Gerakan Peduli Sampah RW 17 yang biasa disingkat dengan Gerpes Jitu. Saya memulai aktivitas mengumpulkan sampah yaitu tahun 2014, di mana pada saat itu saya hanya di lingkungan RT 4 saja. Saya menggerakkan warga untuk mengumpulkan sampah, yang mana di situ sampah saya kembalikan kepada masyarakat, yaitu untuk yatim piatu utamanya, janda miskin dan kaum duafa. Berupa apa? Berupa santunan waktu kenaikan kelas dan 10 Muharram. Itu pada awalnya. Namun, seiring dengan berkembangnya waktu, semenjak suami saya menjabat jadi ketua RW, lebih berkembang lagi gerakan saya dari RT 1 sampai 6, yaitu RT sewilayah RW 17. Program yang dulunya hanya santunan untuk yatim piatu dan kaum duafa di wilayah RT 4 menjadi program dari RT 1 sampai 6 sewilayah RW 17. Program yang semula hanya paket tulis maupun paket lansia, akhirnya kami bisa lebih berkembang, yaitu ketika ada momen-momen tertentu kami bisa action di situ juga, seperti pada waktu pembangunan masjid kami juga berperan di situ. Jadi setiap RT saya mintai donasinya untuk kemudian bersama-sama diserahkan kepada pelaksanaan pembangunan masjid. Kami juga mendonasikan dari sampah, luar biasa. Kemudian juga program Posyandu. Di program Posyandu kami juga ikut berperan di situ, yaitu ketika kader Posyandu menyampaikan kesulitan menghadirkan balita ketika tidak ada program pemberian vitamin maupun pemberian imunisasi, di mana angka kehadiran balita menurun, maka di situ terjadi pencatatan yang drastis tentang kehadiran balita. Ketika laporan itu disampaikan kepada saya punya inisiatif, yaitu menyumbangkan kembali hasil sampah kami dari setiap RT, mendonasikan untuk merangsang balita hadir setiap bulan, sehingga di situ absensi kehadiran balita stabil. Dengan cara apa? Dengan cara setiap bulan saya minta 10.000 dari RT 1 sampai 6. 60.000 setiap bulan. Kemudian saya programkan untuk pembagian hadiah itu 3 bulan sekali. Jadi 60.000 dikali 3 bulan tercapai angka 180.000 untuk pembelian kehadiran balita. Saya memonitor, kemudian dengan adanya program itu ternyata ada laporan ada kenaikan dari kehadiran balita, di mana di situ setiap 3 bulan sekali di ranking kehadiran balita, kemudian diundi dan berhak mendapatkan hadiah hadir, dan harganya lumayan sehingga mereka merasa juga kehadirannya berarti di situ. Okay. Kemudian juga balita dengan timbangan balita, kami juga sudah memberikan donasi dari hasil sampah, yaitu karena di RW 17 ada 2 layanan Posyandu, maka kami memberikan pembelian 2 alat timbang balita. Kemudian juga kursi, kami juga bisa menyumbang kursi untuk Posyandu. Taplak meja juga kami menyumbang. Terhadap COVID pun juga sebelum itu awal-awal kami sudah bisa mendonasikan, yaitu memberikan penyediaan sarana alat cuci tangan gratis beserta hand sanitizer, ya, sabun untuk cuci tangannya. 1 paket itu dari RT 1 sampai dengan RT 6, hasil dari Gerakan Peduli Sampah, luar biasa. Jadi itu untuk yang skala
daerah, maksudnya lingkungan ya Pak ya, lingkungan ya. Untuk yang skala daerah, yaitu di luar dari lingkungan Kebonsari Kulon, itu saya barusan ini yang terbaru, yaitu mengadakan bantuan sebanyak 2 kali, memberikan bantuan terhadap korban banjir di Dringu berupa paket sembako yang pertama, kemudian juga paket yang kedua minggu berikutnya kami turun juga, itu berupa paket sabun, di mana di situ paket sabun mulai dari alat untuk mandi, gayung, sampai dengan odol, sabun dan lain-lain lengkap sudah. Dan alhamdulillah tim kami turun dengan sigap dan cekatan. Kemudian untuk yang skala nasional kami juga Donggala, kami turun itu Pak, memberikan bantuan juga. Tetapi kami tidak turun langsung ke daerah, cukup melalui rekening kami salurkan. Indonesia Bersatu atau Indonesia apa dulu itu Pak. Kemudian juga yang skala internasional yang terbaru juga, saya menggerakkan setiap RT untuk mendonasikan hasil sampah mereka kepada kaum muslimin yang tertimpa bencana juga yang didolimi, yaitu saudara kami di Palestina, berupa infak gandum, yaitu menyalurkan melalui rekening mereka, infak gandum. Alhamdulillah. Itulah yang ternyata dari sampah yang mereka mungkin selama ini dianggap remeh, dianggap tidak ada artinya, tapi bagi kami itu adalah harta yang sangat berharga, yang mana itu bisa menjadi amal jariah kami semua, masyarakat maupun tim Gerbes Jitu yang sudah peduli mengumpulkan sampah. Itu merupakan amal kita yang tidak terlihat tapi akan abadi di akhirat kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian dari semua itu rangkaian-rangkaian kami kerjakan, itu tak luput juga saya mengucapkan terima kasih kepada dukungan pemerintah Kota Probolinggo, umumnya Pak Lurah Kelurahan Kebonsari Kulon yang selama ini sudah mendukung dan memberikan ruang yang luas kepada kami untuk melakukan kegiatan kami. Harapan kami adalah gerakan kami di RW 17 ini menjadi motivasi buat RW di lingkungan Kebonsari Kulon khususnya dan masyarakat Kota Probolinggo pada umumnya. Akhir kata, terima kasih yang sebanyak-banyaknya juga saya ucapkan kepada tim Gerbes Jitu, masyarakat warga RW 17 yang sudah selama ini mau saya kondisikan untuk mengumpulkan sampah. Inilah wujud kepedulian kami. Saya rasa ulasan saya cukup sekian. Semoga betul-betul membuat inspirasi kepada yang lain. Sampah berkah, sampah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Gerbes Jitu, Gerakan Peduli Sampah RW 17 Kelurahan Kebonsari Kulon. Dengan sampah Anda bisa berbagi kepada yatim piatu, kaum duafa, dan janda lansia. Sampah berkah, sampah barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Jawahari. Bank sampah yang saya ketahui selama ini memang betul-betul bank sampah itu disalurkan kepada para kaum duafa, anak yatim piatu, dan para janda, orang-orang jompo yang istilahnya kurang mampu. Yang kedua kalinya bank sampah juga kemarin waktu ada bencana di daerah Dringu, bank sampah RT 04 RW 17 khususnya RW 17 itu menyalurkan hasil bank sampah ke bencana tersebut. Yang kedua, yang ketiga, di lingkungan kami ada sekarang ini pembangunan masjid. Juga bank sampah ikut andil menyalurkan sumbangannya. Jadi begitu banyak bank sampah yang benar-benar yang
dulunya diremehkan ternyata orang sekarang sudah sadar semua. Warga kami banyak yang menyalurkan botol-botol plastik, botol pokok yang sampah-sampah yang dikumpulkan di RT, yaitu Ibu Anggraningsih di Jalan Beksan, Gang Santri nomor 02. Untuk bank sampah sendiri, untuk keluarga kami, untuk keluarga saya khususnya, memang keluarga saya memang kayak gini mulai dulu, termasuk alhamdulillah dibantu oleh Kuning dengan hasil bank sampah. Banyak manfaatnya, yang mana waktu anak mau sekolah, kenaikan kelas, terus waktu semester, beliau menyalurkan hasil dari bank sampah tersebut. Saya atas nama keluarga saya sendiri, Arif Jauhari, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia bank sampah yang berada di Jalan Beksan, Gang Santri. Itu yang saya ketahui, yang dikelola oleh Ibu Anggraningsih. Demikian informasi dari saya. Beginilah adanya, beginilah sejujur-jujurnya saya mengungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.